Coba kamu bayangin, kamu sama teman-teman kamu lagi keluar rumah, jalan-jalan bareng-bareng. Terus kalian lapar, kalian pengen makan sesuatu gitu. Terus kamu pengen banget makan mie ayam, ya. Terus kamu usul, kita makan mie ayam aja yuk. Tiba-tiba ada teman kamu yang lain bilang, kita kayak makan sushi aja yuk. Ada lagi yang usul, gimana kalau kita makannya sate? Ada lagi yang usul, gimana kalau kita makannya martabak? Jadi kayak, semua orang beda-beda pengen makannya. Terus kamu kayak, tapi aku pengen banget makan mie ayam. Akhirnya kamu berusaha untuk ngajakin teman-teman kamu untuk tetap sama-sama makan mie ayam. Nah, itulah yang namanya politik. Politik itu adalah seni bagaimana manusia mengatur manusia-manusia lainnya. Jadi politik nggak semata-mata urusan mengatur negara ya, tapi politik itu akan selalu ada di mana manusia itu ada. Apa sih bedanya bapak-bapak yang baca koran gitu ya, terus ada berita-berita politik di dalam koran tersebut sama mahasiswa ilmu politik? Bedanya adalah kita sebagai mahasiswa ilmu politik akan berusaha menilai fenomena-fenomena politik yang terjadi di masyarakat dengan kacamata ilmiah dan kacamata teori. Jadi kita berusaha untuk melihat suatu pola atau pattern dari setiap kejadian-kejadian fenomena-fenomena politik yang terjadi di masyarakat, dan kita berusaha untuk menjelaskannya secara ilmiah. Jadi kita bisa melihat hubungan sebab akibat dari fenomena-fenomena politik yang terjadi di masyarakat. Dan tadi itu nggak cuma sekedar bernegara, tapi juga mungkin misalnya relasi antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat ini yang lainnya, atau kelompok masyarakat yang ini dengan pemerintah. Jadi nggak semata-mata urusan negara. Ilmu politik itu penting. Kenapa? Karena ilmu politik adalah ilmu yang berkaitan dengan tatanan masyarakat, dan kita adalah bagian dari masyarakat. Lulusan ilmu politik itu nggak hanya bisa berkiprah di lembaga negara saja ya, seperti DPR, kantor staf presiden, atau kementerian. Tapi lulusan ilmu politik juga berkiprah di lembaga swadaya masyarakat, bisa berkiprah di organisasi masyarakat, di perusahaan, di startup. Dan biasanya lulusan ilmu politik itu memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders, seperti dengan kelompok masyarakat lain, dengan pemerintah, atau dengan LSM. Yang paling berkesan di kelas ilmu politik adalah kita tidak dituntut untuk menghafal rumus-rumus, tapi kita dituntut untuk berbicara dan menyatakan pendapat kita. Jadi kita dituntut untuk berpikir secara kritis, dan kita juga dituntut untuk mengkomunikasikan pemikiran kita secara efektif. Kalau saya sendiri merasa salah satu skill atau kemampuan yang paling dikembangkan selama saya belajar di ilmu politik adalah kemampuan public speaking atau kemampuan untuk berbicara di depan umum. Ilmu politik itu cocok untuk orang-orang yang gatal melihat masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat di sekitarnya, seperti mungkin ketidakadilan atau kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak bagus, dan juga memiliki keinginan untuk turun tangan untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi ilmu politik juga cocok untuk orang-orang yang berani mengungkapkan pendapat mereka terhadap masalah-masalah yang ada, dan juga cocok untuk orang-orang yang memiliki pola pikir memecahkan masalah. Seperti, di masyarakat ini ada masalah seperti ini, saya harus berbuat apa ya? Kita harus berbuat apa ya untuk bisa memecahkan masalah ini? Itulah karakter-karakter yang saya rasa cocok untuk orang-orang yang mengambil jurusan ilmu politik. Kalau kamu resah melihat keadaan di masyarakat di sekitarmu dan gerah ingin ikut bertindak untuk membuat perubahan, maka ilmu politik bisa menjadi jurusan awal dalam perjuanganmu. Memilih ilmu politik bukan berarti artinya kamu menjadi politikus, tapi memilih ilmu politik adalah suatu pilihan yang dimana kamu mau ikut bertindak dalam membuat perubahan di masyarakat.